Di sini kami mau memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, kami mahasiswa dari program studi sosiologi Stambuk 2024 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sumatera Utara. Perkenalkan, saya Regina Gita Berpawi. Saya Fatima Azahra. Saya Joya Amanda. Masih kurang semangat, Pak. Masih semangat yang pagi-pagi tadi kan? Coba ya. Komunikasi. Siang, pagi, malam. Perkenalkan, saya Resgentia. Jadi saya akan menceritakan pada kelas 5. Jadi di sini saya mendapatkan kawan-kawan yang saya baik dan terutama sama Judi sama Peton. Peton kan dikenal Pak. Itu kawan baik saya. Pokoknya Bulima the best. Perkenalkan, nama saya David. Saya memiliki sahabat yaitu Prabu dan Muhammad Faruk. Orang ini selalu ada ketika saya sedang kesulitan, sedang Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita harus belajar dulu apa itu keterampilan berkomunikasi. Nah, komunikasi itu bukan cuma soal kita ngomong, tapi gimana orang yang dengar kita ngomong itu ngerti apa yang kita maksud. Kalian pernah ngomong sama kawan kalian tapi jawabannya nggak nyambung? Di komunikasi itu ada beberapa elemen ataupun unsur-unsurnya. Yang pertama itu ada pengirim. Yang kita lihat tadi, orang pertama sebagai pengirim untuk orang yang kedua, orang kedua sebagai pengirim untuk orang ketiga, yang dimana dia itu pihak yang memulai proses komunikasi. Selanjutnya ada penerima. Penerima itu siapa? Kalau kita lihat dari di sini, penerimanya itu orang kedua bagi orang pertama. Jadi kalau kakak ngomong sama kalian, berarti kalian penerimanya kan itu. Kalau kita ngomong sama orang ketiga ada responnya, itu gimana? Kalau misalnya nggak ada, Nah, jadi komunikasi verbal ini biasa disebut sebagai komunikasi oral. Oral itu apa? Mulut, ya mulut. Jadi kalau kita sudah. Nah, kedua itu adalah komunikasi nonverbal. Nah, kalau komunikasi nonverbal ini itu dia adalah kebalikan dari komunikasi verbal tadi. Cuman dia ini bisa menjadi pendukung ketika kita sedang melakukan komunikasi verbal. Kayak pada umumnya kan kalau misalnya kita ngomong kan selalu pakai mulut gitu kan. Nah, kalau komunikasi nonverbal ini kita itu bisa menambah kayak gestur tubuh, mungkin juga gestur tangan, terus kontak mata kita. Nah, itu bisa gitu. Nah, contohnya juga kayak gini, kayak mengangguk. Misalnya nih, kalau misalnya teman-teman lagi mendengarkan penjelasan dari guru gitu kan. Nah, terus teman-teman paham nih apa yang dibilang sama gurunya. Terus teman-teman kadang ada yang mengi, kalau mengi pasti ngangguk gitu kan. Nah, tapi kan teman-teman nggak ngomong gitu kan. Tapi kalian menunjukkan kalau misalnya kalian itu paham dengan mengangguk. Nah, itu juga termasuk komunikasi. Artinya, apa yang disampaikan oleh guru itu sampai kepada teman-teman begitu. Berarti komunikasi guru dan juga siswa itu berhasil. Belajar tentang kejelasan dan
biasa. Nah, dalam berkomunikasi itu teman-teman, kita itu harus menyampaikan pesan itu secara jelas, ringkas, sehingga orang itu mudah paham. Gini, terus ini. Terus kita udah sampai kan kalinya, kalau kita tanya, terus ini apa sih gitu? Pernah nggak kalian? 3 komponen. Siapa yang bisa jawab? Ayo, 2 lah. Pertama ada komunikasi tertulis, empati, sama Kalau yang aku jelaskan boleh yang 4 tadi, terakhir. menerima dan membantu. Ya. Kemampuan beradaptasi. Ya. Penjelasan yang bisa. Semua dijawabnya. Tepuk tangan semuanya. Jadi kami tadi ada belajar kayak tentang pengertian dari komunikasi. Juga ada dari 7 ulasan dari tentang berkomunikasi sama sama 8 komponen-komponen dan 9 komponen-komponen dari komunikasi juga. Terus kakak ini juga jelasin tentang kesimpulan dari komunikasi. Perkenalkan nama saya Cesar. Ya. Saya mau ceritain tentang masa hidup saya dengan teman-teman saya. Saya waktu libur kemarin di hari Sabtu kami pergi jalan-jalan ke bersama 2 teman saya yang bernama Karunia dan Fahril. Kami jalan-jalan ke Gunung Sebaya. Itu kami pergi 2 bertiga. Nah, kami mendaki mulai dari pagi dan turun di sore hari dan sampai rumah pada malam hari. Saya Farid Ikram Masihbuan. Saya cerita saya tentang pengalaman saya pergi ke penatapan pada hari Senin. Komunikasi efektif. Komunikasi Oke, nah kita mau masuk ke simulasi ya, teman-teman. Jadi komunikasi yang efektif itu bukan hanya soal berbicara, tapi di mana pesan yang kita sampaikan dapat dipahami orang dan dia dapat merespon yang kita sampaikan itu dengan tepat. Kalau diresponnya pun kalau nggak nyambung ya kan tidak terjadi komunikasi yang baik di sana. Nah, keberhasilan komunikasi tercapai melalui keseimbangan antara ada penyampaian pesan yang jelas dan percaya diri tadi, terus ada kemampuan untuk mendengar secara aktif dan empatik, serta kita harus punya kepekaan untuk menyesuaikan diri di situasi dan bagaimana lawan bicara kita. Maka dengan demikian komunikasi itu menjadi proses 2 arah, bukan kita sendiri ngomong sama tembok gitu. Nah, yang dimana itu bisa membangun pemahaman dan hubungan yang lebih bermakna. Jangan menunggu sampai mahir untuk bicara. Bicaralah agar kamu menjadi mahir. Karena pada akhirnya komunikasi yang paling efektif bukan lahir dari pintaran, melainkan dari keberanian untuk terus mencoba. Pergi ke tangan, lagi.